Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPPH guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2022 dan 2023. Saya Ifadatul dengan NIM 2420096, kelas PIOD B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Langkah yang pertama, kita buat identitasnya terlebih dahulu. Nah, ini seperti kayak KOP, terus kelompok usia berapa, itu sampai model pembelajaran itu termasuk dalam identitas. Kemudian kita kelompokkan usia berapa. Ini saya ambil kelompok B, usia 5-6 tahun, semester atau bulan atau minggu berapa itu harus dicantumkan. Saya ambil semester 1, bulan Januari, minggu ke-3. Setelah itu cantumkan hari atau tanggalnya, Selasa 7 Januari 2023. Kemudian kita menentukan temanya. Nah, ini saya ambil kebutuhanku. Setelah itu subtema. Subtema itu penjabaran dari tema. Nah, ini makanan ya. Terus subtema itu yang nantinya menjadi gagasan dari materi tersebut dan dari penjabaran subtema tersebut. Nah, ini model pembelajarannya saya ambil area. Waktunya dari 7.30 sampai 10.45. Strategi pembelajarannya problem based learning. Nah, selanjutnya pendekatan pembelajarannya itu saya ambil saintifik dan tematik integratif karena saya ambil cooking class. Cooking class yang berjudul nantinya pembuatan bola-bola coklat. Metode pembelajarannya nanti bercakap-cakap, tugas dan praktik secara langsung. Setelah kita membuat identitasnya, selanjutnya kita buat kompetensi inti. Kompetensi inti itu gambaran pencapaian standar tingkat perkembangan anak. Nah, biasa disingkat dengan KI. KI 1 itu tentang menerima ajaran agama yang dianut. Nah, yang KI 2 itu memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan sebagainya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat lebih lanjutnya. Kemudian kita setelah membuat kompetensi inti atau KI, kita membuat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu kompetensi yang berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran pada PAUD yang mengacu pada kompetensi inti. Biasanya kompetensi dasar itu disingkat KD. KD keberapa? Seperti itu. KD 3.1 atau 4.1 itu masuk dalam kategori program pengembangan nilai agama moral. Nah, ini saya singkat dengan 6 3.1 atau 4.1. 3.1 itu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Dan 4.1 itu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Seperti itu. Selanjutnya FM itu fisik motorik. Fisik motorik 3.3 atau 4.3. 3.3 sendiri itu mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Dan FM 4.3 itu menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, seperti itu. Selanjutnya
KD 3.9 atau 4.9 itu masuk dalam kategori apa? Berarti masuk dalam kategori kognitif, seperti itu. Nanti disesuaikan sendiri. Nanti KD 3.11 atau 4.11 itu masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori bahasa, seperti itu. Nanti disesuaikan sampai dengan seni. Langkah selanjutnya setelah membuat kompetensi dasar, kita membuat indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu nantinya berupa perilaku yang dapat diukur yang menjadi acuan penilaian suatu pembelajaran. Misalnya, tadi kan sudah dijelaskan ya, nilai agama moral 3.1 atau 4.1. Tadi yang 4.1 itu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Berarti masuknya indikator pencapaian kompetensinya itu saya ambil menggunakan doa sehari-hari untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Misalnya doa mau makan dan setelah makan. Nah, setelah membuat indikator pencapaian kompetensi, kita langkah selanjutnya membuat tujuan pembelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya kita membuat materi pembelajaran. Nah, menentukan materi pembelajaran itu ini adalah poin penting dan disusun secara sistematis. Materi pembelajaran yang pertama itu doa sebelum dan sesudah makan. Berarti nanti anaknya disuruh berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya mencermati video pembelajaran. Nanti kan dijelaskan, nanti ditontonkan video pembuatan bola-bola coklat, nantinya anak disuruh mengamati begitu dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan materi pembelajaran, langkah selanjutnya kita menentukan materi dalam pembiasaan. Nah, materi dalam pembiasaan itu berbeda dengan materi dalam pembelajaran. Kalau materi dalam pembiasaan itu hal-hal yang nantinya dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Setelah menentukan materi dalam pembiasaan, langkah selanjutnya kita menyiapkan sumber belajar, alat, dan bahan. Sumber belajar, alat, dan bahan dalam pembuatan bola-bola coklat itu terdiri dari 1. Laptop, internet, speaker atau TPAK. 2. Gunting. 3. Sarung tangan plastik. 4. Sendok. 5. Wadah. 6. Paper cup. 7. Ulekan. Di sini berfungsi untuk menghaluskan biskuit Marynya. 8. Plastik. 9. Biskuit Mary susu. 10. Biskuit Oreo. 11. Susu kental manis. 12. Meses. Dan yang terakhir ada lelehan coklat. Setelah menyiapkan sumber belajar, alat, dan bahan, langkah selanjutnya kita menentukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu terdiri dari 1. Kegiatan pembukaan, 2. Kegiatan inti, 3. Istirahat, dan yang terakhir penutup. Kegiatan pembukaan itu di sini saya kurang lebih 45 menit. Yang pertama, anak berbaris. Yang kedua, senam pagi bersama. Yang ketiga, salam, ikrar Pancasila, berdoa sebelum kegiatan. Yang keempat, presensi, menyapa anak dengan menarik. Dan yang terakhir ada persepsi. Nah, setelah kegiatan pembukaan tersebut nanti dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 60 menit. 60 menit tersebut terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Mengamati di sini guru menyajikan video pembelajaran kepada anak tentang langkah-langkah pembuatan bola-bola coklat. Kemudian anak mengamati video dengan menyimak penjelasan dari guru tentang video pembuatan bola-bola coklat.
alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Kemudian, mendiskusikan bersama tentang video pembelajaran yang telah disampaikan. Setelah itu, menanya. Guru menstimulasi anak beberapa pertanyaan. Nah, selanjutnya mengumpulkan informasi. Nah, di sini anak dilatih untuk terbiasa dalam pemecahan masalah. Contohnya, saat membuat adonan yang terlalu encer, solusinya bisa ditambahkan biskuit atau susu. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian menalar. Anak belajar tentang benda yang ada di sekitar yang berbentuk bulat seperti bola-bola coklat. Kemudian setelah menalar, anak mampu mengkomunikasikan. Anak mengkomunikasikan dengan bahasa anak. Anak mampu mengetahui bentuk benda bulat dan anak menampilkan hasil karya anak. Setelah kegiatan inti, kemudian dilanjutkan dengan istirahat kurang lebih 30 menit. Yang pertama, anak mencuci tangan, kemudian anak berdoa sebelum makan. Yang ketiga, anak makan hasil cooking class tadi, yaitu bola-bola coklat. Kemudian, yang keempat, anak makan makanan bekalnya. Yang kelima, anak berdoa sesudah makan. Yang keenam, anak bermain. Nah, setelah istirahat selesai, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Penutup terdiri dari 3, yaitu kesimpulan, refleksi, tindak lanjut. Kurang lebih waktunya 30 menit. Setelah menentukan langkah-langkah pembelajaran, langkah selanjutnya kita menentukan rencana penilaian. Nah, rencana penilaian itu terdiri dari lingkup perkembangan, KD atau kompetensi dasar, indikator, dan hasil penilaian. Hasil penilaian itu terdiri dari 4, BB, MP, BSH, dan BSB. BB itu belum berkembang, kalau MP itu mulai berkembang, kalau BSH itu berkembang sesuai harapan, dan BSB itu berkembang sangat baik. Nah, itu hasil penilaiannya nanti diisi atau BB, atau MP, atau BSH. Kemudian setelah menentukan rencana penilaian, langkah selanjutnya kita menentukan teknik penilaian. Teknik penilaian itu terdiri dari 3, skala pencapaian perkembangan anak, catatan anekdot, dan hasil karya. Rubrik penilaian itu kita buat skopnya terlebih dahulu ya, kayak tadi. Terus kelompok atau usianya, hari atau tanggalnya kita masukkan, tema atau subtema atau sub-subtemanya kita masukkan. Selanjutnya, rubrik penilaian itu terdiri dari 2, yaitu indikator penilaian dan capaian perkembangan. Indikator penilaian itu misalnya 6, nilai agama moral 3.1 atau 4.1 itu menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, itu masuk dalam capaian perkembangan yang mana? BB misalnya belum berkembang, berarti anak belum dapat menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Kalau MB itu mulai berkembang, berarti anak mulai menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Kalau BSH itu berkembang sesuai harapan, anak sudah mampu menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan kalau BSB itu anak mampu menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dengan sangat baik, seperti itu. Kemudian FM, fisik motorik 3.3 atau 4.3 itu masuknya dalam kategori apa, seperti itu. Nanti sampai ke seninya apa. Nanti mengetahuinya ditulis dan jangan lupa tanggalnya. Teknik penilaian yang pertama yaitu skala pencapaian perkembangan anak. Nanti itu diisi kopnya yang seperti kayak tadi. Logonya juga jangan lupa nanti diganti ya. Terus kelompok atau usianya, hari atau tanggalnya nanti itu diisi. Nah, tema atau subtema atau sub-subtemanya itu nanti diisi.
Nah, skala pencapaian perkembangan anak itu terdiri dari 2, yaitu indikator penilaian dan hasil penilaian. Indikator penilaiannya misalnya 63.1 atau 4.1, yaitu menggunakan doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Hasil penilaiannya itu diurutkan dari abjad yang pertama A. Amanda misalnya, yang kedua B. Bunga, itu nanti diurutkan ya, setelah itu nanti diisi. Kemudian FM 3.3 atau 4.3, mengunting dan mencuci peralatan sebelum digunakan dengan bersih. Nah, si Amanda itu BB misalnya belum berkembang, isi saja BB. Misalnya Fatir sudah itu berkembang dengan sangat baik, berarti BSB, seperti itu. Jangan lupa nanti mengetahuinya ditulis dan tanggalnya juga ditulis. Kemudian teknik penilaian yang kedua yaitu catatan anekdot. Nanti itu diisi gapnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nama atau kelompoknya, kelompok usia berapa, hari atau tanggalnya, tema atau subtema atau subtemanya yang diisi. Catatan anekdot itu contohnya seperti misalnya nama anak Amanda, tempatnya di mana nanti ditulis, waktunya pukul berapa, peristiwa atau perilakunya, misalnya si Amanda itu setiap harinya itu ceria, sangat ceria, tapi pas waktu pembelajaran itu Amanda tidak bisa berhenti menangis. Nah, itu kan suatu hal yang tidak biasa ya, nanti itu ditulis. Jangan lupa mengetahuinya ditulis, kepala sekolahnya siapa, nanti tanggalnya juga ditulis. Kemudian teknik penilaian yang ketiga yaitu penilaian hasil karya. Nah, itu kayak seperti tadi, diisi kelompok atau usianya, hari atau tanggalnya, tema atau subtema dan subtemanya. Nama atau hasil karyanya nanti ditempel. Kemudian hasil pengamatannya seperti apa, nanti indikatornya seperti apa, nanti ditulis capaian perkembangannya anaknya itu seperti apa. Jangan lupa nanti mengetahuinya juga ditulis, kepala sekolahnya dan guru kelasnya nanti ditulis, tanggalnya juga ditulis, seperti itu. Kesimpulannya, langkah-langkah dalam pembuatan RPPH itu meliputi 1. Identitas, 2. KI atau kompetensi inti, 3. KD atau kompetensi dasar, 4. itu indikator atau melekat di KD, dan yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh materi dalam pembiasaan, yang kedelapan itu alat dan bahan, ke-9 itu langkah-langkah pembelajaran, ke-10 itu rencana penilaian, dan yang terakhir itu teknik penilaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.